Oke, halo Pulaspek, kembali lagi bersama saya Adianto dari Des Olimpik dan di sebelah saya ada Mas Agung Kurniawan, juga dari Des Ya, Olimpik. Udah lama nggak kan ya Bang bikin video nih, video MotoGP. MotoGP lah. Makanya ini kan udah mau musim kompetisi yang baru ya, karena kan kemarin udah selesai nih tes yang terakhir di sirkuit Birmingham tanggal 12 sama 3 11 sama 12 ya, 11 sama 12 Februari di sirkuit Birmingham Thailand dan banyak yang bisa diulas ya, terutama salah satunya nih tentang rivalitas yang ditunggu-tunggu di musim 2025 yaitu antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Nah, kemarin itu kan tiba-tiba Marc Marquez di hari kedua, hari terakhir tes musim ngegas, bikin simulasi lomba dengan pace yang jauh di atas pembalap pembalap lainnya gitu. Kayak mau nunjukin udah siap nih, udah siap cek balapan pertama, mau langsung menang. Gimana Mas Agung melihatnya Mas Agung? Ya sebenarnya kalau Marc Marquez sendiri memang udah kalau saya sendiri nggak kaget ya kalau hasil akhirnya di tes pramusim dia bakalan jadi nomor satu dan di simulasi lomba juga dia juga mencatatkan pace yang cukup dalam tanda kutip gila sampai tembus waktu detikan 29 itu benar-benar hal yang sulit untuk digapai kebanyakan pembalap gitu apalagi di Buriram dan dalam event pramusim ini sih. Jadi sebenarnya ya ini juga jadi satu pertanda juga bagi Bagnaia. Bisa-bisa dia nanti yang mulai dianaktirikan sama Ducati gitu. Apalagi ini musim kompetisi yang panjang dan Ya. saya lihat dari Sepang sampai Buriram juga belum ada gebrakan yang berarti dari Bagnaia sih. Kalau saya Hmm. gitu sih. Baik, baik juga kalau dari komentarnya Pak Naya itu dia seperti masih mengalami kayak masalah. Bahkan dari pertama dia sesi siang itu jumlah labnya setengahnya dari Marquez ya, sekitar 20 sekian lab. Terus kalau Marquez hampir 40 gitu. Jadi ceritanya sih ada kendala gitu ya, sampai hampir 1,5 jam nggak ngapa-ngapain di pit di Bagnaia. Terus akhirnya ya hari kedua juga biasa-biasa aja. Terus ya kalau dari komentarnya sih agak lucu ini ya, dari Bagnaia bilang Marquez paling siap nih, paling siap. Tapi Marquez ditanya, enggak, Bagnaia masih yang favorit juara. Kayak saling merendah gitu. Gimana Mas Agung kalau soal week keduanya nih? Sebenarnya untuk keduanya, kalau di peluang di seri pertama sendiri, ini ada juga dari Tardozi. Saya baca Hmm. komentarnya, dia justru malah jagoin Alex sih sebenarnya, Alex Marquez. Tapi si Alex Marquez ini respon sama statementnya Tardozi kalau dia ini nggak mungkin karena nggak mungkin menang di seri pertama karena Marc Marquez ini memang udah cepet di Buriram gitu. Jadi nggak ada kans buat saya apalagi pakai motor yang tahun kemarin buat ngalahin Marc Marquez. Jadi memang ini peluang kans besarnya di Marc Marquez kecuali kalau dia nggak bikin kesalahan loh ya. Kalau Ya, bikin kesalahan dan jatuh ya beda lagi gitu. Sama kondisi dari tim-tim lain juga nggak terlalu saya nggak ada yang terlalu menonjol sih. Kebanyakan ya Aprilia Martin lewat Martin juga nggak begitu bagus ya. apalagi SCG juga ya masih belum full oke-nya dibandingkan Ducati ini benar-benar ya antara Bagnaia dan Marquez saja sih Ya. kalau melihat persaingan di musim ini. Tapi kalau melihat pace simulasi lombanya Marquez tuh hampir setengah detik di atas pembalap lainnya ya. Itu kan jarak yang sangat jauh, setengah detik di setiap lap. Itu cukup membagongkan gitu kalau. Tapi kalau lihat komentarnya Alex Marquez tuh kayak ya kemarin kan ya Alex Marquez mimpin catatan waktu simulasi lomba juga di Sepang, terus sekarang tiba-tiba Marquez ngegas nih, terus bilangnya ya selama Marquez belum niat kayaknya ya kayak dibilangnya Hmm. Marquez membiarkan saya untuk memimpin sampai dia emang mau niat-niat bikin tampil cepat di simulasi lomba gitu. Persaingan kakak adik yang sangat lucu. Dan soal performa Alex Marquez juga ini juga kayaknya ada hubungannya dengan bahwa emang
MotoGP, maksudnya motor Desmo CDG GP24 dari musim lalu itu memang benar-benar dalam tanda kutip overpower ya. Kemarin kan dia Iya, menang 16 kali dari 20 balapan, dari Bagnaia 11 kali, dari eh, Martin 3 kali, dari Bastiani 2 kali. Terus yang lainnya cuma dari Marquez pakai GP23 3 kali dan 1 kali dari Maverick Vinales dengan Aprilia. Itu kan catatan yang sangat hebat sampai-sampai ya. Jadi kalau saya melihatnya juga wajar misalnya kalau misalnya Ducati akhirnya memilih untuk bertahan dengan mesin GP24 di motor ya. Kalau kata Bagnia sih bukan GP25 tapi GP24,9 gitu ya. Karena mesinnya masih mesin lama, terus di awal musim juga kayaknya kalau dari kalimatnya Tagdosi gitu ya, pakai sasis dan aerodinamika dari musim lalu, walaupun kalau sasis dan aerodinamika memang bisa diganti. Kalau Mas Agung gimana melihatnya? Motor baru tapi kalau di rasa lama gitu ya. kalau musim ini masih masih nebak-nebak juga kan, karena kalau GP25 sendiri kan belum ada datanya, dia harus nyari data baru kayak waktu Banaya musim 2023 itu juga dia pas waktu saingan sama Fabio Quartararo itu full dengan gap 91 poin, terus dia nemu setelannya setelah GP Jerman kalau nggak salah, Oh, GP itu yang nomor gapnya musim. dipangkas, Hmm. Ya, 91 yang poin. gapnya bisa dipangkas itu. Jadi memang motor baru ini kendalanya ya inputnya itu belum terlalu komplit dibandingkan dengan motor lama. Motor lama Ya. kan udah ada datanya, jadi tinggal tinggal dipakai sama Alex, dan Alex juga kebetulan bisa memaksimalkan hal itu sehingga eh, membuat posisinya sempat oke sebelum Marc Marquez sendiri. Nah ini bedanya sama Bagnaia, mungkin juga Marc Marquez ini juga memang didukung sama bakatnya juga sih kalau saya lihat. Jadi cara ngepush motornya, bawa motornya sama Bagnaia itu beda banget gitu. Meskipun ini motor baru dan belum datanya juga belum 100% komplit dibandingkan dengan GP24 gitu sih. Ya, mungkin kalau misalnya Marquez tuh kalau dia dari rekam jejaknya di Honda tuh motor mau gimana aja tetap dibawa push sampai maksimal ya. Tapi kalau Bagnaia mungkin dia Iya. mungkin juga ada tanggung jawab sebagai pembalap-pembalap gitu kali ya. Atau mungkin memang ya butuh Jaga motor yang jaga kondisi juga jaga sih kondisi, mungkin. butuh motor yang oke dulu, baru dia ya ibaratnya berani ngegas gitu ya. Karena juga ada faktor dari peraturan untuk MotoGP itu yang baru yang jelang kan 2027 mau ada regulasi teknis baru dengan mesin 850 cc. Dan kalau sekarang kan mesinnya 1000 cc dan ada pembukuan mesin yang biasanya satu musim jadi 2 musim. Mungkin Ducati juga cari aman gitu ya daripada kalau musim ini tahu maksain mesin 2025 oke, tapi di seri bagus, di sirkuit lainnya jelek, mending pilih aman gitu kali ya dengan GP24 yang kemarin musim lalu sudah terbukti dengan 16 kemenangan dari 20 balapan itu sebuah jaminan lah untuk minimal tidak ada yang aneh-aneh dari performa Iya, tim pabrikan Ducati gitu ya. Terus kalau Ducati kan udah nih ya, kalau dari pabrikan lain Mas Agung gimana melihatnya sejauh ini ya, yang mungkin paling ke Jepang dulu kali ya, Honda Jepang. sama Yamaha. Kalau untuk di tes combine practice di Buriram yang terakhir itu Juan Mir ya, Ya cuan itu gitu. dia sebenarnya udah improve improve banget dari untuk segi posisi, tapi ini juga belum bisa dikatakan udah baik juga karena kondisi Honda juga masih sama-sama sulit dan mereka masih terus berupaya keluar dari krisis, apalagi kalau melihat Marini sama Mir ini nanti ke depan juga ini masih berat sih menurut saya. Mereka akan masih di belakang KTM atau Aprilia gitu sih. Kalau Yamaha sendiri mungkin saya melihatnya lebih satu step di atas Honda dengan Quartararo. Ah iya, kuat. Yang kemarin di Malaysia dia dia juga improve, tapi ini untuk ban singkrap dia oke, tapi untuk simulasi balap masih paling ya masih seperti kemarin sih, Ya, agak seperti kemarin gitu. kalau Quartararo kan emang anehnya tuh dulu kan dia emang bisa dibilang raja kualifikasi ya, tapi kan setelah Yamaha mencoba nge-push sektor mesin biar bisa menyaingi dari aspek aerodinamika dan kecepatan satu lapnya emang menurun kemarin ya. Dan mungkin kalau dengan peningkatan yang muncul kemarin bisa jadi sebuah sinyal yang positif untuk Yamaha. Walaupun kalau saya melihatnya kemarin, mungkin kalau dia dari posisi peserta musim ya, mungkin untuk Yamaha itu
lima besar masih mungkin. Tapi kalau Honda mungkin untuk lima besar nggak masih mungkin. sulit. Apalagi kalau dilihat dari tes Eh, Buikan kemarin ada bantuan data karena kan sebelum tes pramusim Honda juga menggelar tes privat di sirkuit Buiram dengan Alex Espargaro iya. walaupun menguji mereka. Jadi barangnya mereka tulis start lah. Kalau misalnya lebih cepat itu ya ada faktor tertentu. Walaupun dari komentar melihat komentar pembalapnya cukup puas lah, cukup puas dengan peningkatan lah dari batas. Nah, Mungkin kalau tim yang paling dekat yang bisa menyaingi Ducati itu eh, saya melihatnya musim ini justru di KTM ya. Kan anginnya lebih besar ke KTM lewat Acosta sih. Karena kan dia baru naik ke tim pabrikan tentu dapat support yang lebih dibandingkan waktu musim lalu di Tech 3. Ingat Aprilia juga nggak begitu masih tinggal menunggu kondisinya Martin aja sih sebenarnya Aprilia. Itu pun juga nggak bakalan langsung full bisa saingan sama Bagnaia sama Marc Marquez. Jadi juga ini benar-benar harusnya harusnya ini sih punyanya Ducati sih tahun ini dengan ya, situasi rival yang masih kayak gini masih kesulitan mencari setelan terbaik, mencari selas untuk sentuhan yang terbaik. oke. Berarti memang momentumnya tuh masih di Ducati gitu karena kan kalau Aprilia KTM ya itu seperti yang dibilang Mas Agung tadi memang ada kendala masing-masing lah dengan Aprilia dengan Joaquim Martin yang malah tes pramusim cedera gitu ya. Itu apes banget tuh. Malah salah-salahan dengan Michelin masuk ban tunggal di MotoGP terus kalau KTM ya ya kita tahu perusahaannya sampai bangkrut gitu ya. Tapi ya masih ada Acosta dan kalau untuk melihat kemarin sih oke lah ya tes pramusim masih ada uh, kemungkinan untuk melawan walaupun kayaknya masih Cuma Ducati di beberapa ya seri aja sih. coba saya Ya aja nggak mungkin sampai konsisten sampai akhir musim itu sulit. ya kayak Aprilia kemarin ya kayak finalis tahu-tahu jago nih Iya, di kota terus tahu-taau yang lain-lain ya biasa-biasa aja ya di malu kadang beberapa hilang ya. ya nggak untuk persaingan untuk gelar juara kayaknya masih Ducati lah ya dengan Marc Marquez atau mungkin masih menunggu nih Pecco Bagnaia apakah bisa melawan atau bisa bangkit di kalau kan kita udah tahu kalau kayaknya tuh Bagnaia awal musim tuh tidak begitu bagus ya baru tengah-tengah itu dia mulai panas kayak beberapa musim sebelumnya. Oke, berarti kalau Mas Agung sendiri udah bisa memprediksi nggak siapa ya bakal juara atau mungkin kita di balapan pertama dulu aja di GP Thailand tanggal 28 Februari sampai 2 Maret. Kira-kira pemenangnya siapa nih Mas Agung? Eh, kalau saya i- ini nggak mungkin sih, nggak mungkin nyebut itu, nggak mungkin tidak disebut nama Marc Marquez. Soalnya Ya, apa udah dari tes pramusim yang kemarin juga udah optimal banget dan udah menggebu-gebu sekali. Kayak kelihatan lapar banget kalau dari komennya Agustini hmm, itu Marquez lebih lapar dibandingkan Bagnaia gitu untuk musim ini karena ya dia berada di pabrikan yang punya motor terbaik saat ini. Lalu untuk peringkat posisi kedua sendiri harapannya sih saya masih berharap sama Bagnaia sih. Dia masih bisa melawan dan menunjukkan rivalitas yang bagus kayak Rossi sama Lorenzo ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Tidak dipungkiri juga dari tim lain saya juga berharap eh, Acosta sama Di Gia sih sebenarnya. Tapi kondisinya juga belum terlalu ideal juga. Ya pasti di seputaran Ducati aja sih. Marquez, Bagnaia sama yang ketiga paling ya Acosta ya. itu Berarti sih. kalau Bagnaia minimal kalau nggak menang damage kalau bahasa kerennya damage limitation Iya, gitu ya. Minimal jangan jelek-jelek lah di awal musim biar kalau dia Marquez menang terus dia malah jelek ya nggak susah untuk di persaingan harusnya iya bukan gelar harusnya ini kansnya Bagnaia sih, tapi nggak tahu juga dia dapat rekan setim tahun ini yang sulit juga Marc boleh juga Marquez gitu. faktor Jadi Marc ya Marquez. faktor Marc Marquez itu memang ada sih. Itu Oh, oke itu dari Mas Agung dari ya masih Marc Marquez kalau yang ya hmm, gimana Bang? Bung Ian gimana Wah kalau untuk saya prediksinya? saya juga kayaknya susah ya untuk tidak menyebut nama Marc Marquez kecuali ya kalau kita tahu Marc Marquez yang bisa menghentikan kalau dia lagi
OP-OP-nya tuh yang bisa menghentikan Marquez hanya dirinya sendiri gitu ya. Dalam arti jatuh gitu ya. Itu kayak Bagnaia waktu lagi kuat-kuatnya. Cuma emang kalau dari start musim ini kayaknya lebih meyakinkan Mark Marquez daripada Marquez. Vasquez Bagnaia. Itu namanya press pramusim, kita nggak tahu apakah mungkin Bagnaia juga sandbagging gitu ya. Ibaratnya emang nggak ada kesempatan buat Ada nunjukin disembunyikan gitu. kecepatannya. Ya diujikan, kita nggak tahu. Apa mungkin intuisinya Marquez benar kalau Bagnaia yang masih favoritnya atau mungkin intuisi fans-fans awam atau mungkin dari kita ya pengamat dari luar lintasan itu masih Mark Marquez dari kemarin di tes pramusim. Oke, mungkin itu aja video dari Bola Sport kali ini. Mungkin kalau Bola Sport itu juga punya komentar soal siapa pembalap musim ini yang uh, paling meyakinkan bisa menjadi juara dunia di musim 2025. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau suka dan subscribe di channel YouTube Bola Sport dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.